Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, ya, sehingga masih bisa melanjutkan aktivitas-aktivitas kita, ya, termasuk pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk melanjutkan kegiatan atau aktivitas kita mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana hari ini merupakan hari kedua, ya, hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah ini, khususnya di SMP Negeri 1 Biatan, di mana harapan daripada atau tujuan daripada MPLS ini adalah bagaimana supaya siswa baru SMP Negeri 1 Biatan itu memiliki gambaran, ya, atau memiliki sedikit pengetahuan bagaimana sih SMP Negeri 1 Biatan itu. Baik, pertama mungkin kami perkenalan dulu. Mungkin nama saya itu Suwardi, ya. Saya di SMP Negeri 1 Biatan itu mengajar ilmu pengetahuan alam, khususnya di kelas 8 dan kelas 9. Jadi untuk yang kelas 7 itu kemungkinan besar kita tidak bertemu dalam pelajaran IPA karena itu dengan Pak Asri, ya. Nah, tapi insya Allah di lain kesempatan di luar jam pelajaran kita akan masih bisa bertemu. Oke, pada kesempatan ini kami diberikan amanah untuk menyampaikan materi mengenai pendidikan karakter. Ya. Baik anak-anak sekalian, seperti yang sudah kita sering lihat atau mungkin kita sendiri pernah mengalami atau melakukan hal tersebut, ya. Jadi sering kita lihat di media televisi, media sosial itu banyak sekali bentuk-bentuk kejahatan, bentuk-bentuk kenakalan remaja yang terjadi saat ini, ya. Mulai daripada pergaulan bebas, ya. Kemudian pencurian anak dan remaja, pembegalan yang dilakukan oleh para pelajar, tawuran terjadi di mana-mana, ya. Kemudian pada saat ulangan terjadi saling contek-contekan, ya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa semua ini bisa terjadi? Ya, ini karena bangsa kita atau negara kita sekarang ini mengalami yang namanya krisis moral, ya, krisis moral. Kenapa krisis moral ini terjadi? Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, ya. Yang pertama atau mungkin salah satunya adalah minimnya pendidikan karakter, ya. Nah, minimnya pendidikan karakter sejak dini, ya. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan krisisnya moral di negara kita ini. Sehingga dengan krisisnya moral ini, maka pemerintah berupaya bagaimana supaya generasi-generasi muda bangsa atau negara kita ini yang merupakan pemegang estafet kepemimpinan ke depannya itu memiliki karakter yang baik nantinya. Maka dicanangkanlah yang namanya pendidikan karakter. Nah, ini yang akan kita bahas pada materi kali ini, ya, yaitu mengenai pendidikan karakter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal
Oke, baik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian daripada pendidikan karakter. Nah, sebelum kita masuk atau mencari apa itu pendidikan karakter, mungkin terlebih dahulu kita harus tahu apa sih karakter itu. Jadi karakter itu adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, karakter ini juga bisa dikatakan sebagai akhlak, ya, moral. Nah, itu karakter. Nah, kemudian pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Nah, pendidikan karakter ini adalah suatu usaha yang disengaja, ya, untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika dalam pembentukan karakter secara optimal. Ya, dalam hal ini adalah seperti yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu di mana dalam setiap mata pelajaran itu dalam penyampaian materinya harus mengintegrasikan pendidikan karakter. Ya. Oke, kemudian yang kedua adalah fungsi dan tujuan pendidikan karakter. Nah, yang pertama kita bahas adalah fungsi. Apa sih fungsi dari pendidikan karakter ini? Jadi, secara umum, pendidikan karakter ini itu berfungsi adalah untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleransi, tangguh, dan berperilaku baik. Nah, jadi ini adalah tujuan daripada pendidikan karakter. Jadi dengan adanya pendidikan karakter ini bagaimana supaya peserta didik itu bisa memiliki moral yang baik, kemudian memiliki akhlak yang mulia, kemudian saling toleransi dengan agama lain maupun dengan suku yang lain dan lain sebagainya. Kemudian mereka memiliki jiwa yang tangguh serta perilakunya baik. Nah, kemudian yang kedua, tujuan. Nah, apa sih tujuan daripada pendidikan karakter? Nah, tujuan utama dari pendidikan karakter ini adalah bagaimana untuk membangun bangsa yang tangguh di mana masyarakatnya itu berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Nah, jadi ketika nantinya sudah terbentuk peserta didik yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleransi, dan lain sebagainya, sudah mengamalkan yang namanya nilai-nilai pendidikan karakter, maka tujuan ini itu akan tercapai, yaitu membentuk sebuah bangsa yang tangguh di mana seluruh masyarakatnya itu berakhlak mulia dan bermoral. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, maka bentuk-bentuk kenakalan atau bentuk-bentuk penyimpangan itu akan diminimalisir, ya, bahkan bisa dihilangkan. Nah, bagaimana sih cara kita mencapai tujuan pendidikan karakter tersebut? Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan karakter tersebut, maka bagaimana supaya di dalam diri peserta didik itu harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Ya. Kenapa dari tiga hal ini? Karena memang di dalam tiga hal ini itu tercermin bentuk atau nilai-nilai karakter, ya. Misalnya di dalam agama. Semua agama itu pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Kemudian di dalam Pancasila, ya, di dalam sila-sila Pancasila itu semuanya mengajarkan atau mencerminkan nilai-nilai yang baik.
Nah, begitu juga dengan budaya. Budaya-budaya yang ada di Indonesia, budaya kita itu semuanya mencerminkan nilai-nilai yang baik. Makanya nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik itu harus bersumber dari 3 hal ini, yaitu agama, Pancasila, dan budaya. Nah, berikut ini itu ada 5 nilai utama pada pendidikan karakter ya. Jadi sebenarnya ada 18 ya, kalau secara luasnya itu ada 18 nilai. Cuman di sini kita ambil yang 5 atau istilahnya di sini nilai utama atau yang pokok ya, itu ada 5. Nah, apa saja kita akan bahas pada kesempatan ini. Nah, ini adalah 5 nilai utama pembentuk karakter atau pendidikan karakter. Ya. Yang pertama ada namanya nilai religius. Ya. Yang kedua ada integritas, kemudian nasionalisme, mandiri, dan gotong royong. Nah, ini adalah 5 nilai pokok atau 5 nilai utama dalam pendidikan karakter. Di mana kelima nilai utama karakter ini bukanlah nilai yang berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain, yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Oke, yang pertama, nilai pendidikan karakter yang pertama kita bahas adalah nilai religius. Ya. Apa itu nilai religius? Jadi, nilai religius ini merupakan nilai yang mencerminkan keberimanan atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya. Di mana nilai religius ini itu mencangkup beberapa nilai ya. Yang pertama ada nilai toleransi ya. Jadi toleransi ini merupakan saling menghargai sesama umat beragama ya. Nah, kemudian nilai cinta damai, artinya bagaimana supaya kita sesama umat beragama itu saling cinta ya, cinta yang namanya kedamaian ya. Kemudian nilai persahabatan. Jadi dalam kita bersahabat itu tidak pandang agama, suku, warna kulit, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini masuk dalam nilai persahabatan. Kemudian teguh terhadap pendiriannya, kemudian ketulusan, ya, percaya diri, ya, kemudian anti kekerasan. Ini semuanya masuk dalam nilai-nilai religius, ya. Kemudian tidak memaksakan kehendak ya terhadap orang lain ya. Kemudian bagaimana supaya kita bisa mencintai lingkungan kita. Kemudian kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan. Menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Jadi kita harus saling menghargai dengan perbedaan yang ada di negara kita ini. Kemudian bagaimana supaya kita bisa melindungi yang kecil dan tersisi. Nah, ini adalah cakupan daripada nilai-nilai religius yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sebagai peserta didik. Ya. Nah. Kemudian yang kedua adalah nilai nasionalis. Ya. Nah, apa itu nasionalis? Nasionalis ini merupakan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Ya, ini adalah sifat nasionalis, di mana nilai-nilai nasionalis ini mencangkup beberapa nilai ya. Yang pertama taat hukum ya. Jadi kita harus menanamkan di dalam diri kita bagaimana supaya taat terhadap hukum. Jadi hukum-hukum yang sudah dibuat berusaha kita untuk jalankan, taati ya.
Kemudian yang kedua adalah disiplin, ya. Kita harus membiasakan diri kita untuk hidup disiplin. Misalnya masuk jam pelajaran tepat waktu, ya, itu salah satu bentuk disiplin, ya. Kemudian cinta tanah air, ya, bagaimana supaya diri kita ini menanamkan di dalam diri kita supaya bisa cinta terhadap tanah air kita ini, ya. Kemudian menghormati keberagaman budaya, suku, dan agama. Jadi kita harus akui bahwa di negara kita ini itu terdiri banyak sekali budaya, ya, bermacam-macam suku, dan ada beberapa jenis agama, dan semua itu kita harus saling menghormati antar pemeluknya, ya. Nah, kemudian selanjutnya menjaga kekayaan budaya bangsa kita. Jadi supaya bagaimana supaya kita tanamkan di dalam diri kita agar budaya-budaya yang ada ini bisa kita jaga dan perlu kita lestarikan, ya. Kemudian sifat rela berkorban, ya. Jadi kita harus menanamkan di dalam diri kita sifat rela berkorban, ya, khususnya berkorban untuk negara kita yang kita cintai ini, ya. Nah, kemudian unggul dan berprestasi, ya, serta yang terakhir adalah dengan adanya nilai nasionalis ini bagaimana kita tanamkan di dalam diri kita untuk selalu menjaga lingkungan kita agar negara kita ini itu tetap lestari, ya. Tidak melakukan penebangan hutan secara liar, ya. Membuang sampah tepat pada tempatnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kecintaan kita terhadap negara kita ini. Oke, yang selanjutnya adalah nilai kemandirian atau mandiri, ya. Apa itu mandiri? Jadi mandiri ini adalah tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Nah, itu adalah mandiri. Nah, di mana nilai mandiri ini itu bisa tercermin dalam beberapa hal. Yang pertama adalah etos kerja atau kerja keras. Jadi seseorang yang mandiri itu pasti akan selalu bekerja keras, ya. Tidak mudah putus asa, ya. Kemudian tangguh, tahan banting, ya. Nah, ini orang yang mandiri itu dia sifatnya tangguh dan tahan banting. Apabila mengalami kegagalan maka akan dicoba lagi, ya, dicoba lagi sampai dia berhasil, ya. Kemudian memiliki yang namanya daya juang, ya. Jadi bagaimana dalam diri kita itu kita tanamkan yang namanya daya juang sehingga kita itu tidak pantang menyerah, ya. Misalnya ada rintangan sedikit kita sudah menyerah. Nah, orang yang memiliki karakter itu pantang yang namanya menyerah karena di dalam dirinya itu memiliki yang namanya daya juang, ya. Kemudian profesional, ya. Jadi nilai kemandirian ini itu meliputi profesional, ya. Jadi bagaimana dia bekerja itu harus profesional, harus sesuai dengan profesinya, keahliannya, ya. Nah, kemudian kreatif, ya. Jadi kreatif, jadi dia berusaha kita tanamkan di dalam diri kita ini sifat-sifat berusaha untuk kreatif, ya. Kreatif di sini artinya menyelesaikan masalah dengan cara-cara kita dengan mencari solusi dengan cara-cara tertentu, ya. Itu namanya kreatif, ya, berusaha untuk menyelesaikan masalah. Kemudian berani, ya, berani dalam segala hal, berani untuk mencoba, ya. Nah, berani untuk menyelesaikan tugas sendirian, berani untuk bertanya,
berani untuk mengajukan pertanyaan, berani untuk menjawab dan lain sebagainya. Nah, ini sifat mandiri ya. Kemudian menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi seorang yang mandiri itu dia tidak pernah bosan untuk belajar. Jadi harus menanamkan di dalam diri kita untuk menjadi seorang pembelajar sampai akhir hayat kita. Ya, nah ini. Oke, kemudian selanjutnya nilai utama karakter yang selanjutnya adalah integritas. Ya, apa itu integritas? Jadi integritas ini adalah upaya untuk menjadikan diri seseorang itu sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataannya, tindakannya, dan pekerjaannya. Nah, itulah yang disebut dengan integritas. Ya, di mana nilai integritas ini mencangkup yang pertama ada nilai kejujuran. Ya, jadi bagaimana supaya di dalam diri kita itu kita tanamkan sifat jujur, tidak mudah berdusta atau berbohong. Ya. Kemudian adil, ya. Jadi kita harus memiliki sifat adil dalam segala hal. Ya. Kemudian memiliki sifat keteladanan. Keteladanan dalam hal ini adalah hal-hal yang baik, ya. Jangan sampai kita hanya menjadi orang yang dilihat orang itu dari buruknya saja, ya. Jadi kita harus bisa menjadi orang yang bisa dicontoh karena kebaikannya, ya. Kemudian setia, ya, kesetiaan terhadap negara, ya. Nah, kemudian menghargai martabat individu, ya. Khususnya dalam hal ini adalah bagaimana supaya kita itu bisa menghargai manusia yang lainnya yang menyandang disabilitas, ya. Disabilitas ini artinya mengalami kekurangan baik itu fisik maupun mentalnya. Jangan sampai mungkin ada teman kita yang mengalami hal ini malah kita jadikan sebagai bahan ejekan, kita olok-olok. Nah, ini tidak boleh. Jadi kita harus tetap menghargai martabat setiap individu walaupun dia memiliki keterbatasan atau kelatar belakangan mental, ya, atau mengalami yang namanya disabilitas ini, ya. Kemudian selanjutnya anti korupsi, ya. Jadi bagaimana supaya di dalam diri kita itu kita tanamkan sifat untuk anti yang namanya terhadap korupsi. Kemudian komitmen moral, ya. Kemudian kita tanamkan juga dalam diri kita sikap tanggung jawab. Nah, ini adalah hal yang utama. Jadi misalnya ketika ada tugas yang diberikan oleh guru, maka kita harus berusaha untuk menyelesaikannya tepat waktu. Nah, ini karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar, ya. Kemudian yang terakhir adalah cinta pada kebenaran. Jadi bagaimana supaya kita itu di dalam diri kita tanamkan kecintaan terhadap hal-hal yang benar, ya. Jangan malah kita itu suka kepada hal-hal yang salah, ya. Nah, oke, jadi itulah nilai-nilai karakter yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita sebagai seorang peserta didik sehingga nantinya akan muncul generasi-generasi bangsa yang memiliki moral atau generasi bangsa yang berkarakter. Ayo kita menjadi remaja yang berkarakter dengan menanamkan nilai religius, nasionalis, kemandirian, dan memiliki integritas yang tinggi serta gotong royong di dalam diri kita. Sehingga negara kita itu akan menjadi negara yang hebat dan negara yang kuat di mana masyarakatnya itu damai, adil, dan makmur. Baik, mungkin cukup sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya.
Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.